Oke, selamat pagi ya. Sampai jumpa lagi dengan saya di kali ini di mata kuliah penelitian tindakan kelas. Ya, semoga kalian nggak bosan ketemu saya di 3 semester ini. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang kerangka dasar penelitian tindakan kelas. Nah, biasanya nih, para mahasiswa kalau mendengar istilah penelitian itu udah keder duluan, merasa apa ya, kok ini sulit ya penelitian gitu. Padahal sebenarnya nggak juga sih gitu. Pengalaman sejak saya mahasiswa sampai sekarang kalau dengar istilah penelitian itu kebanyakan merasa bahwa ini adalah hal yang sulit. Padahal menurut saya ini justru menantang dan menyenangkan gitu. Nah, ini ketika kita akan belajar penelitian tindakan kelas ini, harapan saya kalian bisa mengikuti dengan baik dan menghempaskan perkataan-perkataan yang mengatakan bahwa penelitian itu susah. Sebenarnya enggak ya, enggak. Ini bisa kita pelajari dan mari kita pelajari bersama. Tuh. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama, penelitian tindakan kelas itu apa? Nah, penelitian itu sendiri merupakan kegiatan mencermati objek menggunakan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat. Jadi, penelitian itu kegiatan mencermati sesuatu yang menggunakan metodologi tertentu. Gitu. Kemudian kalau tindakan itu apa? Tindakan merupakan kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Jadi memang sengaja melakukan sesuatu. Kemudian kelas itu apa? Kelas itu sekelompok siswa dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dan gurunya sama. Itu pengertian dari kelas. Jadi kalau cuma satu orang itu nggak bisa dikatakan kelas. Terus apa itu penelitian tindakan kelas? Menurut Ari Kunto, penelitian tindakan kelas adalah pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa tindakan yang sengaja. Tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan. Nah, itu pengertian dari penelitian tindakan kelas. Nah, bagian-bagian yang merah itu merupakan keyword-keyword yang mungkin bisa membantu kalian untuk memahami apa itu penelitian, apa itu tindakan, apa itu kelas, dan apa itu penelitian tindakan kelas. Gitu. Kemudian, untuk tujuan penelitian tindakan kelas. Secara umum, penelitian tindakan kelas itu untuk memperbaiki berbagai persoalan nyata dan praktis dalam peningkatan mutu pembelajaran di kelas. Intinya, penelitian tindakan kelas itu memperbaiki. Jadi kalau tidak bersifat memperbaiki, itu bukan penelitian tindakan. Nah, secara khusus, penelitian tindakan kelas itu tujuannya meningkatkan mutu isi, masukan, proses, serta hasil pembelajaran di sekolah. Kemudian membantu guru mengatasi masalah pembelajaran, meningkatkan sikap profesional pendidik, dan menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah. Itu tujuan secara khusus. Ya, kenapa kok yang terakhir itu menumbuhkan budaya akademik? Karena sekarang ini guru itu diwajibkan untuk kenaikan tingkat, diwajibkan untuk menulis atau membuat penelitian tindakan kelas. Nah, dengan semakin banyak guru yang menulis atau membuat penelitian, maka budaya akademik di lingkungan sekolah tersebut itu akan bagus. Terus, untuk luaran penelitian tindakan kelas. Nah, luarannya itu peningkatan. Jadi, intinya setelah dilakukan tindakan itu harus meningkatkan sesuatu. Nah, peningkatan apa? Peningkatan apa aja dalam penelitian tindakan kelas? Itu bisa peningkatan kinerja belajar siswa di sekolah. Bisa juga perbaikan mutu pembelajaran di kelas. Bisa juga peningkatan kualitas penggunaan media, alat peraga, dan sumber belajar. Bisa juga peningkatan kualitas prosedur dan evaluasi hasil belajar siswa. Bisa juga perbaikan masalah pendidikan. Bisa juga perbaikan kualitas penerapan kurikulum. Gitu. Jadi peningkatan yang berkaitan dengan ini itu bisa jadi luaran penelitian tindakan kelas. Kemudian prinsipnya, secara prinsip penelitian tindakan itu
berupa kegiatan nyata dalam situasi yang rutin. Jadi secara prinsip tindakannya itu harus nyata dan tidak mengada-ada, kemudian memang dilakukan karena ada suatu masalah yang masalahnya itu benar-benar terjadi di situ. Kemudian yang kedua, ada kesadaran diri untuk memperbaiki kinerja. Jadi secara prinsip kalau seorang guru itu mau melakukan penelitian tindakan, itu dia harus sadar diri dulu bahwa ada kinerja yang tidak optimal di kelasnya, apakah itu dari sumber belajar, apakah itu dari penggunaan media, apakah itu dari dirinya, ataukah apapun, pokoknya yang penting gurunya sadar bahwa ada yang harus diperbaiki. Kemudian prinsip yang ketiga adalah SWOT sebagai dasar bijak. SWOT ini strength, weakness, opportunity, itu harus dianalisis sebagai dasar dalam membuat penelitian tindakan. Kemudian yang keempat, upaya empiris dan sistemik. Jadi dalam membuat penelitian itu harus tersistematika, ada langkah-langkahnya yang harus diikuti secara berurutan dan empiris berdasarkan kajian ilmu. Kemudian mengikuti prinsip SMART dalam perencanaan. SMART itu apa? Bisa S-nya itu S spesifik atau khusus. Jadi kalau dalam penelitian tindakan kelas itu sifatnya khusus, tidak bisa digeneralisasikan. Kalau kita melakukan penelitian di sebuah kelas, misalnya kelas 5 MI Budi Luhur, maka hasil penelitiannya itu hanya berlaku di kelas 5 itu. Tidak bisa untuk kelas yang lain atau bahkan sekolah yang lain, nggak bisa. Kemudian M, manageable atau dapat dikelola, dapat dilaksanakan. Jadi tindakan yang kita tawarkan itu memang bisa dilakukan di kelas tersebut gitu. Kemudian A, acceptable, dapat diterima lingkungan. Tindakan yang kita lakukan itu tidak berseimpangan dengan norma atau nilai yang berlaku di lingkungan atau masyarakat sekitarnya. Kemudian R, realistik atau operasional, itu berarti tindakan kita itu bisa dinilai, bisa dioperasionalkan. Kemudian T, time bound, itu terencana. Jadi kalau penelitian tindakan itu memang harus terencana, tidak bisa serta-merta, mulai dari analisis kebutuhan, dari kita menganalisis urgensi mana yang lebih urgent harus sudah dilakukan, kemudian hingga perencanaan berikutnya, analisis refleksi itu harus dilakukan secara terencana dan tersistematis gitu. Kemudian karakteristik penelitian tindakan kelas. Ada 3 karakteristik PTK. Yang pertama inquiry reflektif, kemudian yang kedua kolaboratif, yang ketiga reflektif. Inquiry reflektif ini pengertiannya bahwa permasalahan dalam pembelajaran itu harus real. Permasalahannya benar-benar ada di kelas itu, real, nyata, tidak mengada-ada atau tidak mengambil masalah di kelas lain. Kemudian masalahnya spesifik dan kontekstual. Terus metodologi longgar, jadi PTK itu termasuk penelitian yang metodologinya paling gampang dilakukan itu sebenarnya PTK. Kalau penelitian lain itu agak lebih rumit. Terus proses melalui observasi, evaluasi, refleksi sistematis, dan disimpulkan dalam inquiry reflektif. Itu karakteristik yang pertama. Kemudian karakteristik yang kedua itu kolaboratif. Kenapa harus kolaboratif? Karena PTK ini tidak dapat dilakukan sendiri, harus berkolaborasi dengan guru, ya, atau guru itu sendiri yang melakukan PTK. Meskipun guru itu sendiri yang melakukan PTK, tapi dia tetap perlu bantuan dari teman sejawat karena ini berkaitan dengan observasi gitu, jadi harus kolaboratif untuk penelitian tindakan kelas. Kemudian yang ketiga, reflektif. Secara terus-menerus bertujuan untuk mendapatkan penjelasan tentang kemajuan, peningkatan maupun kemunduran siswa. Itu jadi hal yang tidak didapatkan di penelitian lain itu adalah refleksi. Jadi ciri khususnya dari penelitian tindakan kelas itu ada refleksi. Kalau penelitian yang lain itu nggak ada refleksinya, jadi cuma di PTK aja. Berikutnya, syarat PTK oleh guru. Kenapa oleh guru? Karena yang punya kelas itu guru. Nah, penelitian diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi, ketika kita mau melakukan tindakan, itu kita harus punya referensi bahwa metode yang akan kita terapkan atau tindakan yang akan kita terapkan itu benar-benar bisa meningkatkan kualitas. Kalau nggak meningkatkan ya ngapain kita terapkan gitu. Kemudian syarat yang kedua, guru dituntut melakukan pencermatan secara terus-menerus, objektif dan sistematis.
Jadi pengamatannya itu secara terus-menerus, jadi hanya sekali aja. Sekurang-kurangnya dilakukan 2 siklus. 2 siklus itu minimal, 3 siklus nggak apa-apa, kalau 1 siklus nggak boleh ya. 2 siklus itu 2 pembelajaran berarti. Kemudian wajar apa yang diambil, masalah yang diangkat, metode yang diterapkan itu wajar, tidak di luar nalar gitu ya. Kemudian benar-benar menunjukkan adanya tindakan. Jadi misalnya mau menerapkan metode X, ya benar-benar melakukan metode X itu, tidak cuma hitam di atas putih, tapi benar-benar dilakukan. Catatannya, nah guru harus mampu melakukan pengamatan diri secara objektif agar kelemahan yang terjadi dapat terlihat dengan wajar dan tidak ditutup-tutupi. Jadi kalau PTK itu mau dilakukan oleh guru, itu gurunya harus sadar diri bahwa ada yang perlu diperbaiki dari diriku gitu loh. Nggak boleh menutupi kekurangan atau merasa paling sempurna gitu, nggak bisa. Kalau PTK itu harus sadar diri kayak gitu. Kemudian bagaimana jika penelitinya itu bukan guru, misalnya mahasiswa seperti kalian yang mau skripsi, kalian kan nggak punya kelas ya, maka peneliti itu harus melakukan koordinasi dengan guru. Koordinasi dalam hal ini yaitu kolaborasi. Jadi kolaborasi dalam hal menggali masalah, mengkaji masalah itu harus berkolaborasi karena kan yang tahu masalah di kelas itu kan guru. Kemudian hubungan penelitian tindakan kelas dengan penelitian lain. Penelitian tindakan ini dapat dipandang sebagai tindak lanjut dari penelitian deskriptif maupun eksperimen. Kalau penelitian deskriptif itu kan menggambarkan sesuatu. Kalau eksperimen itu kan membuktikan sesuatu, ya mencari pengaruh gitu. Nah, kalau tindakan itu kita udah jelas-jelas tahu referensi bahwa tindakan yang kita lakukan itu meningkatkan. Maka nggak perlu ada bukti, tetapi nggak perlu membuktikan gitu maksudnya. Tapi menerapkan gitu, menerapkan, kemudian hasilnya dideskripsikan, gitu. Masalah hasil mungkin jika hasilnya itu tidak meningkat, maka kemudian bukan kita memaksakan dengan memanipulasi harus meningkat, itu enggak, tetapi dengan mencari akar permasalahan mengapa yang penelitian yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan teori. Nah, itu yang harus kita lakukan. Oke, sedikit penjelasan itu dulu ya. Akan ada penjelasan berikutnya berdasarkan pertanyaan dari kalian. Jadi silakan kalian tanya sebanyak-banyaknya supaya diskusi kita bisa berlanjut lebih banyak lagi. Dari pertanyaan kalian itu kan nanti akan muncul banyak jawaban gitu ya. Jadi itu aja dari saya, pengantar. Saya tunggu pertanyaan dari kalian. Harapannya ada banyak pertanyaan sehingga diskusi ini bisa lebih banyak gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu pertanyaannya.